Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 SD IT Insan Madani Kota Palopo bersama saya Basruddin SPDI. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini insyaallah kita bertemu lagi dalam pembelajaran PAI. Semoga kita semua tetap sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya anak soleh-soleh semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. InsyaAllah pembelajaran yang kita lakukan itu akan bermakna, dan insyaAllah kita bisa memahami apa yang akan dijelaskan oleh Ustaz beberapa waktu ke depan. Materinya yaitu insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dengan tema ketika bumi berhenti berputar. Kita bisa lihat di buku pelajaran kita di pembelajaran 2 pada buku PAI dan Budi Pekerti. Anakku semua, jadi materi ini kita sudah bahas di awal sebagian pada saat kita Zoom meeting pekan lalu. Insyaallah pada kesempatan ini merupakan lanjutan dari materi hari kiamat. Jadi kalau pertemuan pada Zoom meeting beberapa waktu yang lalu, kita sudah menjelaskan tentang apa itu hari kiamat atau makna hari kiamat seperti itu. Jadi insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan materinya. Anakku sekalian, adapun pembahasan materi pada kesempatan ini tentang ketika bumi berhenti berputar, yaitu pertama kita memahami makna hari kiamat. Kemudian yang kedua, kita dapat memahami macam-macam hari kiamat. Dan yang ketiga, memahami tanda-tanda hari kiamat. Dan yang terakhir, kita dapat mengambil hikmah percaya kepada hari kiamat. Anakku sekalian, setelah kita mempelajari materi yang akan dijelaskan pada pertemuan ini, Ustaz berharap kita bisa memahaminya dan lebih meyakini tentang peristiwa hari kiamat. Anakku sekalian, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang makna hari kiamat. Ustaz ulangi kembali bahwa hari kiamat itu adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Dan hari kiamat merupakan rukun iman yang keenam yang wajib kita yakini kebenarannya. Jadi beriman kepada hari kiamat adalah salah satu rukun iman yang harus kita yakini kebenarannya. Anda sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada mengenal jenis-jenis atau macam-macam hari kiamat. Anak-anakku sekalian, ada dua macam hari kiamat. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu hancurnya alam di sekitar kita. Yang mana contohnya anakku sekalian, yang pertama yaitu kematian seorang manusia. Kemudian gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah, banjir bandang, longsor, dan bencana-bencana alam lainnya merupakan contoh dari kiamat kecil atau kiamat sugro. Peristiwa seperti yang terjadi yang menimpa saudara-saudara kita di Kabupaten Luwu Utara, Kota Masamba dan sekitarnya, itu adalah salah satu contoh kiamat sugro atau kiamat kecil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagai cobaan, sebagai ujian kepada umat manusia yang ada di sekitar yang terkena musibah. Dan banyak lagi contoh-contoh kiamat kecil yang pernah terjadi di sekitar kita. Anak-anakku sekalian, selanjutnya jenis kiamat yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Ini adalah kiamat yang akan menghancurkan segala apa yang ada di bumi, segala apa yang ada di alam semesta, termasuk kita sebagai manusia yang menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu akan ikut
binasa semua, hancur semua, tidak ada lagi yang tersisa. Karena itu adalah akhir daripada dunia ini. Kemudian selanjutnya contohnya adalah ketika matahari, bumi dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan lagi pada porosnya, sehingga akan saling bertabrakan. Jadi tidak ada jalan bagi manusia untuk menyelamatkan diri, karena pada hari itu seluruh planet, seluruh alam semesta dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Qari'ah pada pertemuan yang lalu, bahwasanya di sana dijelaskan gambaran hari kiamat besar ini atau kiamat kubro ini, di mana manusia-manusia diterbangkan seperti anai-anai dan gunung-gunung diterbangkan seperti kapas, seperti itu. Selanjutnya kita akan mengenal tanda-tanda hari kiamat. Ada dua tanda-tanda, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Yang pertama kita akan mengenal tentang tanda-tanda kecil hari kiamat. Yang pertama itu banyaknya ulama yang muslim meninggal dunia. Kita lihat di negara kita ataupun di negara muslim pada umumnya, itu sudah banyak sekali ulama-ulama kita yang telah wafat. Jadi ini sudah terjadi. Kemudian yang kedua adalah ilmu agama dianggap tidak penting. Begitu banyak saudara-saudara muslim kita yang tidak lagi mau atau tertarik belajar agama. Mereka hanya menggunakan waktu mereka kepada hal-hal yang sia-sia, misalnya hanya bermain games dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Begitu banyak kejahatan yang terjadi di sekitar kita, di negara kita, yang itu sudah sangat memprihatinkan sekali, karena orang-orang yang melakukannya itu tidak lagi takut kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah sudah banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Ini sudah kita banyak lihat di mana ada sebagian saudara-saudara kita yang berperilaku tidak sesuai dengan fitrahnya. Seharusnya dia laki-laki tetapi perilakunya menyerupai perempuan. Biasa kita dengar dengan istilah banci, seperti itu. Atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki, berpakaian seperti laki-laki. Selanjutnya masih tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat, yaitu banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Coba kita lihat begitu banyak negara-negara yang saling klaim, yang saling bermusuhan antara satu dan yang lain dengan kepentingan-kepentingan masing-masing. Kemudian yang keenam adalah minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Jadi banyak kita lihat saudara-saudara kita yang kemudian mengkonsumsi narkoba, mengkonsumsi minuman keras, sehingga itu bisa menimbulkan kejahatan-kejahatan yang lain yang diakibatkan ketika mereka sudah mabuk, ketika mereka sudah kecanduan dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh yaitu munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul, itu sudah terjadi. Jadi dari tanda-tanda kecil ini, mulai dari nomor 1 sampai nomor 7 itu semua anak-anakku sekalian sudah terjadi, sehingga kita harus perlu menyiapkan diri kita untuk senantiasa memperbanyak amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku semua, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita itu tentang tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat. Jadi ketika tanda-tanda ini sudah muncul, maka tidak lama lagi kiamat besar atau hancurnya alam semesta ini tidak lama lagi akan terjadi. Mari kita lihat yang pertama, yaitu terjadi kabut atau dukhan, yaitu bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Coba kita bayangkan ketika bumi ini gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Walaupun ada PLN atau listrik, tetapi itu ditutupi oleh kabut yang tebal, yang kemudian akan menghilangkan cahaya dari lampu atau listrik kita. Kemudian munculnya Dajjal. Jadi munculnya Dajjal ini adalah tanda-tanda besar dari hari kiamat. Selanjutnya kemunculan Imam Mahdi. Jadi kemunculan Imam Mahdi ini merupakan tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Selanjutnya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam di Damaskus atau Syam.
Jadi dengan turunnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa alaihissalam ini, itu akan melawan Dajjal dan kemudian akan membunuh Dajjal itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang masih keturunan manusia, tetapi dia mempunyai kepribadian yang tidak bagus. Dia menghancurkan, dia kemudian memporak-porandakan segala sesuatu yang ada di muka bumi, termasuk kita manusia. Ketika tidak mengikuti mereka, maka itu akan dibunuh atau dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dan ini akan berperang dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian matahari terbit dari barat. Jadi salah satu tanda-tanda besarnya adalah ketika kiamat akan terjadi, matahari akan terbit dari barat. Jadi tidak lagi dari timur tetapi dari barat. Kemudian keluar binatang dari perut bumi yang dapat berbicara. Jadi nanti salah satu tanda-tanda besarnya juga hari kiamat itu adalah ada nanti muncul binatang yang kemudian bisa berbicara seperti manusia. Kemudian yang kedelapan adalah bertiup angin yang lembut, sejuk, berbau kasturi dan mewafatkan semua orang beriman. Ini yang Ustaz jelaskan di pertemuan yang lalu, bahwasanya ketika sebelum terjadi hari kiamat, semua orang beriman akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika terjadi hari kiamat, tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tinggal saat terjadinya hari kiamat itu. Jadi bersyukur kita, mari kita jaga iman kita supaya kita tidak sampai pada peristiwa yang sangat dahsyat itu, yaitu hari kiamat itu. Seperti itu. Kemudian yang ke-9, terjadi 3 kali gempa bumi besar. Jadi sebelum terjadi kiamat itu akan ada gempa bumi besar. Kemudian selanjutnya gempa bumi besar di semenanjung Arab, dan terakhir api akan keluar di negeri Yaman. Jadi seperti itu. Jadi ketika tanda-tanda ini sudah mulai muncul, maka semakin dekatlah peristiwa hari kiamat itu akan terjadi. Seperti itu. Yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui mulai dari makna hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, kemudian kita meyakininya, maka ada beberapa hikmah yang bisa kita renungkan, yang bisa kita gali, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita akan bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita yakin kepada hari kiamat, insyaallah keyakinan kita kepada kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Kemudian yang kedua, kita akan bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Jadi ketika kita mengetahui ternyata dunia ini akan berakhir dan akan dipertanggungjawabkan semua amal-amal kebaikan dan keburukan kita di dunia ini, maka kita harus bertambah semangat dalam mengerjakan amal kebaikan supaya kita menerima kebaikan juga di akhirat kelak setelah hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan mempersulit kita di akhirat kelak. Misalnya seperti saling berkelahi, menggunakan obat terlarang, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, mengolok-olok temannya, itu semua adalah hal-hal yang harus kita hindari ketika kita sudah yakini bahwa kiamat ini akan datang. Selanjutnya, hikmah dari kita yakini kebenaran dari hari kiamat, yaitu kita bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Sekali lagi, semua perbuatan kita di dunia ini akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi kita harus bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Kemudian yang selanjutnya, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah kita. Jadi kita harus menjaga lingkungan sekitar kita, misalnya supaya bersih, tidak membuang sampah sembarangan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, tadarus misalnya, mengerjakan PR dan sebagainya. Jadi ketika kita ingin mengerjakan kebaikan, maka jangan menunda-nunda kebaikan itu, karena boleh jadi kita tidak akan sempat lagi melakukannya ketika kita disibukkan oleh hal-hal yang lain. Dan insyaallah waktu yang kita akan gunakan itu, ketika kita gunakan untuk kebaikan, akan bermanfaat dan insyaallah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang berlimpah.
Sekalian, demikianlah materi pembelajaran kita pada kesempatan ini, hari ini. InsyaAllah silakan kita simak videonya kembali ketika masih ada hal-hal yang kurang jelas. Dan jika ada suatu hal yang ingin ditanyakan, silahkan kirim ke Ustaz pertanyaannya untuk Ustaz jawab sesuai dengan kemampuan Ustaz. Nantinya kita akan berdiskusi, bisa lewat WA, bisa lewat Edmodo, atau bisa dijelaskan langsung melalui video call nantinya ketika ada pertemuan via Zoom meeting. Ananda sekalian, insyaallah setelah ini tugas Ananda yaitu silahkan tulis di buku catatan kita, buku tulis kita 20 nama-nama lain dari hari kiamat yang terdapat di dalam Al-Quran. Bagaimana cara mendapatkannya? Silahkan cari di Google, silahkan search di Google. InsyaAllah kita akan dapatkan 20 nama-nama lain hari kiamat. Silahkan catat di bukunya 20 nama-nama lain hari kiamat itu. Dan selanjutnya silahkan Ananda menghafalkan 10 saja di antaranya. Silahkan dipilih 10 di antaranya dan direkam dalam bentuk video dan dikirimkan ke Ustaz. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.